Halo teman-teman, kali ini saya akan ajak kalian untuk membedah sejarah salah satu tokoh yang namanya sering banget kita dengar, tapi perannya di awal kemerdekaan justru sering terlewatkan. Abdul Qahar Muzakkar. Kita semua tahu cerita pemberontakannya, tapi coba kita riset sejenak dan mundur ke periode 1945 sampai 1949. Abdul Qahar Muzakkar adalah salah satu tokoh militer dan pejuang kemerdekaan yang paling berpengaruh di Sulawesi Selatan. Lahir di Luwu pada tahun 1921 dan meninggal dunia pada tanggal 3 Februari 1965 di Sulawesi Selatan pada usia 43 tahun. Qahar Muzakkar dikenal sebagai sosok yang cerdas, karismatik, dan memiliki pengaruh besar di kalangan pemuda serta bekas laskar pejuang di daerahnya. Meskipun peranannya di masa berikutnya menjadi kontroversial, pada periode genting 1945 hingga 1949. Beliau adalah patriot sejati yang memegang peranan kunci dalam mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia di luar Pulau Jawa. Setelah proklamasi kemerdekaan, Qahar Muzakkar dengan cepat mengorganisir kekuatan bersenjata untuk menghadapi kembalinya Belanda, Nica. Peran utamanya adalah sebagai komandan lapangan dan pemimpin organisator laskar. 1. Pendiri Laskar Rakyat. Ia segera membentuk organisasi pemuda seperti Gerakan Pemuda Indonesia Sulawesi, yang kemudian melebur menjadi kekuatan militer regional. Kedua, Penyatuan Komando. Qahar berhasil menghimpun semua kekuatan bersenjata lokal dan laskar rakyat di bawah satu kesatuan yang disebut Tentara Keamanan Rakyat, TKR. Sulawesi kemudian dikenal sebagai Brigade Hasanuddin di bawah struktur resmi Tentara Republik Indonesia, TNI. Yang ketiga, perang gerilya melawan Nica. Tantangan terbesarnya adalah memimpin pasukan yang minim logistik untuk melawan tentara Belanda yang jauh lebih terlatih dan bersenjata lengkap. Pasukan Qahar menerapkan taktik perang gerilya yang efektif di hutan dan pegunungan Sulawesi Selatan, membuat Belanda kesulitan untuk menguasai wilayah tersebut secara utuh. Keberaniannya dalam memimpin perlawanan bersenjata menjadikannya pahlawan rakyat di masa revolusi fisik. Kontribusi Abdul Qahar Muzakkar dan pasukannya pada periode 1945 sampai 1949 sangat vital bagi eksistensi Republik. Perjuangan militernya memiliki dua dampak besar. 1. Mempertahankan keutuhan wilayah. Perlawanan Segit sangat dipimpinnya memastikan bahwa Sulawesi Selatan tidak dapat dikuasai sepenuhnya oleh Belanda, menjadikannya salah satu basis penting perlawanan di luar Jawa. Hal ini sangat krusial dalam perundingan internasional yang menuntut pengakuan kedaulatan atas seluruh wilayah Indonesia. 2. Penguatan identitas kebangsaan. Dengan menyatukan berbagai laskar lokal di bawah bendera TKR atau TNI, Qahar berhasil menanamkan semangat nasionalisme Republik di kalangan masyarakat Sulawesi, menunjukkan bahwa perjuangan kemerdekaan adalah perjuangan seluruh bangsa, bukan hanya milik Jawa. Meskipun perjuangan ini kemudian diselimuti kekecewaan personal terkait integrasi pasukannya ke dalam tubuh TNI yang menjadi pemicu perpecahan pasca 1950, kontribusinya dalam mempertahankan kedaulatan RI di masa perang kemerdekaan tidak dapat dipisahkan dari sejarah bangsa. Dari kisah Abdul Qahar Muzakkar pada periode 1945 sampai 1949, terdapat beberapa nilai yang relevan untuk diteladani di masa sekarang. Inisiatif kepemimpinan di masa krisis. Qahar tidak menunggu komando penuh dari pusat yang jaraknya jauh, melainkan segera bertindak untuk mengorganisir kekuatan di daerahnya sendiri. Dalam kehidupan modern ini adalah nilai proaktif dan inisiatif untuk menyelesaikan masalah tanpa menunggu arahan eksternal. Semangat patriotisme lokal semangatnya untuk membela tanah air dengan memanfaatkan dan menyatukan sumber daya lokal. Laskar Rakyat menunjukkan pentingnya kecintaan terhadap daerah yang disalurkan untuk kepentingan nasional yang lebih besar. Keberanian dalam bertindak. Keberaniannya memimpin laskar dalam menghadapi kekuatan penjajah yang superior, mengajarkan kita untuk tidak takut mengambil risiko yang diperhitungkan demi mencapai tujuan yang mulia.